Manakala rumah sedang sepi, sepasang mahasiswa asyik masyuk bercumbu memacu berahi. Sejoli pun lepas kendali, bersanggama layaknya suami istri. Boleh ya sayang? Ya. Kamu jangan buru-buru lah, kamu sabar dong. Kan kamu udah janji. Ya, tapi kan kamu bisa sabar, dosa tahu nanti Gak aja apa-apa ya. Ya. Ih, nanti aja dulu Gak apa-apa nanti. ya. Jangan Rio. Enggak, sekarang aja ya. Ya. Sekali amor melanda, norma dan dosa tak lagi terpikir di kepala. Sepasang kekasih di mabuk asmara adalah Rio Prasetya Nanda dan Linda Novitasari atau Linda. Bermula dari pertemanan biasa hingga akhirnya jatuh cinta. Keduanya mahasiswa satu program, yakni Fakultas Hukum Universitas Negeri Mataram. Namun Linda lebih dahulu menyandang gelar sarjana. Bahkan Linda sedang proses melanjutkan studi ke program S2. Lepas dari perkara kuliah, pacaran Rio dan Linda lancar jaya. Nanti juga bentar lagi datang. Udah sampai mana sih? Lama banget. Tunggu dulu ya. Nah, tuh datang. Kamu ambil lagi. Oke kak, bentar ya. Kaget ya? Kamu nakal banget sih. Lagian sih kakak belajar mulu. Nih makanannya udah datang. Tunggu dulu dong. Panggil Kalinda lagi. Oh iya, Kalinda, Kalinda. Gaya pacaran Rio Prananda memang terkesan bebas. Semua tak lepas dari faktor hidup terpisah dari orang tua yang berdinas. Sementara Rio dan Kiki adiknya tinggal di perumahan BTM Royal Mataram Kota. Ayahnya yang perwira polisi kadang tinggal di rumah dinas di Sikur, Lombok Timur atau di Lombok Tengah, di Jana Pria tepatnya. Kendati demikian, ibunya yang seorang bidan rutin mengunjungi untuk mengecek keadaan. Bahwa Linda kerap menginap di rumah, Kiki adik Rio tampak tidak jengah. Sama semua ya. Mau aku suapin nggak? Bisa sendiri kok. Selamat makan. Makan yuk. Ya, makan. Enak. Makan ya. Bun, hidup berjalan seperti bajingan. Oleh karena orang tua Rio sering tidak ada, lantas rumah Rio menjadi tempat nongkrong favorit teman-temannya selepas jam kuliah atau bahkan saat bolos kuliah. Sehingga rumah Rio dibuat mereka seperti rumah sendiri saja. Tak ada canggung-canggungnya pula. Apalagi sang tuan rumah termasuk kalangan orang berada. Bun, kalau saat jatuhku disayang, apalagi saat ku jadi juara. Kompaknya persahabatan, indahnya masa perkuliahan, buku hura-hura, dan juga cinta. Nyanyi ya, mau nyanyi. Nyanyi apa? Lagunya yang Marawis. Minum. Bisa sambil. Minum. Kamu join aja sama aku. Biarin aja. Aku bukain aja ya. Biar romantis.
gitar. Yuk. Musik. Lagi. Musik. Bertaut lagi aja deh. Ayo. Bun. Doa aja C. doa. C. Ah. C. Kewe. Cewek. Bun, hidup berjalan seperti bajingan, seperti landak yang tak punya teman. Kepalaku sama denganmu, caraku marah, caraku tersenyum, seperti jantung yang bertaut. Aku boleh ya? Aku. Ntar dulu. Masih ada sampai Makan kali nggak? Lo belum makan ya? Udah, aku udah makan. Udah makan. Aku ke belakang dulu. bertaut. Sebab melihat gejala Linda, diduga Linda hamil muda. Diam aja dia. Minum. Apa lagu? Di kamar mandi, Linda muntah-muntah. Suaranya terdengar nyaring pula. Titi buru-buru menghambur menuju karibnya. Saat ditanyai sahabat dekatnya, Linda pun mengungkap rahasia. Kok muntah-muntah kayak orang hamil aja? Kenceng. Aku nggak mau sampai ada orang lain tahu. Jadi si Rio juga belum tahu? Astagfirullahaladzim. Terus mau gimana sekarang? Nikah? Kamu yakin Rio mau nikah sama kamu? Tahu dari kapan kamu kalau kamu hamil? Habis dari Solayan itu, aku tes kehamilan. Dan hasilnya virus 2. Aku nggak tahu aku harus ngelakuin apa lagi. Aku nggak mau sampai orang tuaku tahu, sampai ibuku tahu. Aku nggak ngerti dia, aku rasanya mau mati aja deh, lebih baik nih. Jangan ngomong kayak gitu. Aku nggak sanggup. Iya. Udah, sekarang kamu minum. Aku juga kaget. Pasca hamil di luar nikah, perubahan sikap Linda langsung dirasakan orang tuanya. Si anak bungsu tidak lagi bertegur sapa seperti orang yang tak tahu adat tata krama. Padahal sebelumnya, Linda berlaku sopan terhadap orang tua. Bila berada di luar rumah, ia selalu mengirim kabar pada ibunya. Kamu dari mana aja? Linda, jawab pertanyaan ibu. Linda. Entah mengapa, Siti Akmal memiliki firasat buruk atas putrinya. Ia coba menghampiri Linda, namun selalu terkendala. Apa sih, Bu? Nggak ada apa-apa, Nak. Kapan ujiannya? Beberapa hari lagi. Kenapa? Ya sudah, dilanjut saja belajarnya ya, Nak ya. Persiapkan diri kamu baik-baik. Cita-cita Linda Novitasari memang menjadi dosen perguruan tinggi. Oleh alasan itu juga Linda melanjutkan ke pendidikan S2. Linda ikut tes masuk program pasca sarjana. Di tengah-tengah ia memikul masalahnya.
Iya, selamat ya sayang. Akhirnya kamu ikut tes masuk. Semoga keterima. Oh iya, gimana kalau kita rayain? Apa yang mau dirayain? Itu juga udah percuma. Orang kamu gak peduli kan sama aku? Kamu kenapa sih, Lin? Ada masalah apa? Linda, lihat aku. Kamu ini ada masalah apa sih? Aku ini Rio. Aku sayang sama kamu. Kalau ada masalah tuh jangan dipendam sendiri, Lin. Aku bakal lakuin apa aja untuk kamu. Gak usah gombal kamu. Kalau memang kamu serius sama aku mau kamu nikahin aku. Segera. Kamu tahu Rio, aku hamil. Aku hamil Rio. Kenapa diem? Hah? Kaget? Mana kata-kata kamu tadi? Kalau kamu bakal ngelakuin apa aja buat aku. Ya jelas aku kaget, Linda. Berarti benar dugaan aku kemarin. Pas aku lihat kamu muntah-muntah. Rio, aku malu Rio. Aku harus ngomong apa sama ibu? Aku kehilaf. Tapi gak semudah itu. Rio, aku mau kita kawin lari Rio. Ayo Rio, kita kawin lari aja Rio. Tunggu, Lin, tunggu. Aku sayang sama kamu. Aku akan nikahin kamu. Tapi nggak kawin lari, Lin. Kita hadapin orang tua kita berdua ya. Kamu pakai cincin ini ya. Sebagai bukti keseriusan aku untuk kamu. Kalau kamu lagi gelisah, kamu lihat cincin ini aja. Ini tanda komitmen aku untuk kamu. Iya Rio, kita hadapin sama-sama ya. Iya, Lin. Dengan Rio sepakat mereka menikah, hati Linda pun semeringah. Menambah sukacita Linda setelah melewati tes masuk sekolah pasca sarjana. Namun konkretnya tidaklah semudah Rio berkata-kata. Iya. Besok pasti gue datang kok. Kenapa? Iya. Oh, enggak lah. Rio nyatanya tidak segera menepati perkataannya soal menemui orang tua mereka. Kenyataannya justru sebaliknya. Rio malah berencana pergi ke luar kota. Jangan bilang kalau kakak lupa deh. Iya jadi, kebalik kan? Temenin kamu masuk tes sekolah sandi negara. Yes, asik. Doain aku ya kak. Tes masuknya hari Sabtu di kantor Badan Kepegawaian Negara Regional Bali. Iya ya, tenang aja. Walau tak ada maksud apa-apa, reaksi Linda malah berprasangka. Linda kencang menentang perencananya dengan penuh curiga. Halo sayang. Aku muntah-muntah lagi nih. Oh iya, Jumat besok aku mau ke Bali ya. Dampingin adik aku tes masuk sekolah sandi negara. Apa? Ke Bali? Enggak. Enak dong ya berarti kamu, hah? Kamu bisa di sana ketemu sama cewek-cewek, terus kamu bisa jalan-jalan, sedangkan aku di sini mual-mual, terus kepalaku pusing, muntah terus-terusan. Iya, Loh, gitu. kok ngomongnya gitu. Aku kan ke Bali dampingin adik aku, bukan untuk jalan-jalan. Alah, udahlah, nggak usah omong kosong. Itu cuma omong kosong kamu untuk nemenin adik kamu aja kan. Pokoknya aku nggak suka, aku nggak mau kamu pergi. Aku mau kamu di sini temenin aku. Udah itu aja. Masa depan adik aku. Tolonglah ngertiin. Halo, Linda. Sehari sebelum Rio berangkat, Linda pun bersiasat. Dipikirnya bakal gawat bila Rio tiba-tiba berbuat nekat, berkhianat lalu minggat. Bila itu terjadi, sama saja kiamat. Ya. Linda pamit dulu ya. Linda mau ngerjain tugas kantor di rumah Mas Ade. Sekalian juga Linda mau pamit kalau Linda mau nginep. Loh, kenapa mesti nginap? Bukannya besok tes pasca sarjana kamu keluar? Iya Bu, betul. Ya biar Linda sekalian berangkat kampusnya dari sana. Oh, ya sudahlah. Linda, kok bulan ini ibu nggak tahu ya kamu datang bulan? Soalnya ibu apal sekali kamu tanggal berapa datang bulannya. Iya Ibu,
ini juga udah ada tanda-tanda kok. Lagian ini juga Linda mau minta uang buat beli pembalut. Sebentar ya nak ya. Ini nak duitnya, belilah. Ya udah, makasih ya Bu. Linda pamit. Assalamualaikum Bu. Hati-hati kalau nginap di rumah orang ya. Jaga diri, ingat sholat jangan ditinggal. Terus juga jaga nama baik keluarga. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Linda leluasa masuk ke rumah pacarnya sebab ia memang memegang kuncinya. Alangkah terkejutnya Linda sebab sang pacar sudah berangkat ke Kopang, Lombok Tengah berkumpul dengan keluarga. Akan mengantar adiknya ke Bali berangkat dari sana. Akhirnya Linda memutuskan mampir dulu di rumah temannya, Masa Ada. Rio! 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 Ngerti. Halo sayang, Rio, kamu di mana sih? aku lagi di Lombok. Aku tuh dicari kemana-mana, kamu nggak ada. Aku cari kamu ke rumah, kamu Aku pun lagi di nggak Lombok ada. Tengah sayang. Antar ibu sama adek. Kamu jahat ya Rio. Kamu bener-bener jahat sama aku. Sayang, minggu depan aja kita ketemu. Dasar laki-laki Ya gombal. harus gimana, Kamu Lin? udah gak sayang lagi sama aku baru aku? nyampe. Iya. Aku kan capek. Masa aku harus balik ke Mataram lagi sih? Ya pokoknya aku nggak mau tahu. Kamu harus datang sekarang. Kalau sampai kamu nggak datang, aku kasih tahu ke orang tua kamu kalau aku hamil anak kamu. Mau? Kayak gitu? Iya. Ya udah, kamu tunggu situ ya. Aku balik lagi nih. Tanpa pikir dua kali, Rio langsung putar balik kembali dari Lombok Tengah menuju ke Mataram lagi. Tak mau aibnya dibongkar Linda, Riau seperti kerbau dicocok hidungnya. Kamis petang, Rio akhirnya pulang. Lalu tak lama Linda pun datang. Aksi drama cinta ala Korea diperagakan berdua. Seolah lama tak berjumpa, keduanya tampak begitu mesra. Saking mesranya, mereka melupakan masalah. Soal Linda sudah berbadan dua, mereka malah kembali bersanggama. Serampung bercinta, Rio pun ingat bahwa ia ditunggu keluarga sehingga ia harus malam itu juga pulang kembali ke Lombok Tengah. Sayang, aku pulang dulu ya. Mama papa udah nungguin aku di Lombok Tengah. Ah nggak boleh. Ih, kamu di sini aja nemenin aku ya. Lagian ini udah malam tahu. Nanti bahaya buat kamu. Gak apa-apa sayang. Aku kan biasa jalan malam.
Siasat Linda untuk menyandera Rio diambang kegagalan. Linda pun berbuat nekat agar Rio mau bermalam. Linda, jangan Lin. Itu pisau tajam. Kalau kamu tetap pergi, lebih baik aku bunuh diri. Jangan Lin. Lin, aku mohon Lin. Itu pisau tajam. Aku mau bunuh diri. Daripada kamu ninggalin aku sendiri. Tinggalin sendiri. Aku cuma pergi 2 hari Lin. Itu pun nemenin adik aku. Bukan selingkuh apalagi pergi. Alah, itu omong kosong kamu kan? Dasar gombal. Kamu pikir aku bakal percaya dengan kata-kata kamu? Hah? Kamu janji bakal nikahin aku. Tapi mana? Sampai detik ini gak ada tuh niat kamu untuk ketemu sama orang tuaku. Lin, maafin aku Lin. Maafin aku kalau selama ini aku ngecewain kamu. Tapi tolong Lin, ingat anak kita. Tolong ya Lin. Yuk, sini pisaunya. Ya. Setelah bersusah payah meredam amarah Linda, akhirnya Rio bisa membuat sang pacar tertidur di kamarnya. Untuk kali kedua, Rio coba menyelinap pulang ke Lombok Tengah. Namun usahanya sia-sia, kembali digagalkan oleh Linda. Mau kabur? Iya. Ayo jawab. Ya udah oke. Aku nggak pulang ke Lombok Tengah. Bagus. Masih berani mau bohong kamu? Enak ya? Habis manis, sepah dibuang. Habislah kesabaran Rio untuk Linda, hingga akhirnya Rio memutuskan untuk tetap pulang ke Lombok Tengah. Kamu pikir aku ini perempuan murahan, iya? Hah? Mana kata kamu kalau kamu bakal tanggung jawab? Hah? Mana? Mana buktinya sampai detik ini nggak ada rasa kamu tanggung jawab sama aku? Nah, terserah lah. Pokoknya aku sekarang mau pulang. Aku cuma pergi 2 hari. Hanyut terbawa emosi, keduanya tak bisa menahan diri. Rio gelap mata, Linda sang belahan jiwa mati di tangannya. Awalnya dikira pingsan, namun setelah diperiksa kemudian, Rio pun panik ketakutan. Linda tak kunjung siuman. Lantas apa yang akan dia lakukan? Laknat akalnya, Rio mencoba untuk merekayasa seolah-olah Linda bunuh diri untuk menutupi perbuatannya. Rio mengerahkan segala daya upaya. Namun tidak ada kejahatan yang sempurna, sebab pada kematian Linda yang direkayasa ditemukan banyak kejanggalan serta-merta.
fokus ke cowoknya. Sedih, nunduk. Linda Novitasari ditemukan pertama kali oleh sahabatnya bernama Titi setelah dibiarkan jenazahnya menggantung selama 2 hari. Sungguh keji. Awalnya Linda diduga bunuh diri. Namun pihak keluarga menemukan banyak kejanggalan saat memandikan jenazah Linda Novitasari. Tak heran bila pihak keluarga curiga, lantas mendesak polisi melakukan proses otopsi selanjutnya. Bahkan rela bila polisi harus membongkar kembali kuburan Linda. Kecurigaan pihak keluarga terbukti benar adanya. Sebab tim ahli forensik Rumah Sakit Bayangkara menemukan sejumlah tanda luka. Sebut saja bibir korban yang bengkak dan berwarna biru kehitaman. Pada leher juga ditemukan jejak luka lecet tekan bekas alur jeratan. Sementara hasil pemeriksaan dalam ditemukan patah tulang pangkal lidah korban. Sehingga penyebab kematiannya disimpulkan akibat tekanan yang kuat pada leher sehingga menyumbat saluran pernapasan. Sehingga menyebabkan Linda si korban mati lemas kemudian. Mohon izin Bapak Kabid Humas dan Bapak Kapolresta, jadi menjelaskan terkait darah yang ditemukan di alat kelamin korban. Terus terang dari dokter forensik kami masih menjadwalkan untuk proses pemeriksaan dari ahli forensik. Memang pada saat di TKP dan juga pada saat dilakukan otopsi dari uterus yang diujikan di lab, memang dari hasil visum menyampaikan berat dari uterus ataupun rahim tersebut lebih berat daripada berat normal. Jadi dokter melalui hasil visum otopsi menyampaikan patut diduga korban sedang hamil. Korban mati di rumahnya. Keruan saja, polisi mencecar Rio Prasetyananda. Setelah diperiksa 3 kali, Rio gagal memberikan alibi. Walau Rio memanfaatkan Titi untuk memintanya mencari Linda yang tak tentu rimba. Serta menegaskan kepada penyidik bahwa ia sedang berada di Bali saat peristiwa pembunuhan diperkirakan terjadi. Polisi sudah meminta keterangan 23 saksi, lantas menetapkan Rio sebagai tersangka pembunuh Linda Novitasari dengan didukung juga alat bukti yang menggunakan teknologi informasi. Itu kan cukup berat jenazah ya, mayat yang udah orang yang sudah tidak bernyawa itu lebih berat ininya, bebannya. Itu bagaimana polisi bisa percaya Rio sendiri melakukan itu? Kalau kami penyidik menyesuaikan dengan fakta-fakta yang ada, ya kita tidak berani untuk menduga-duga, semua sesuai dengan fakta yang ada. Kalaupun nanti ada petunjuk lain yang mungkin bisa dijadikan sebagai acuan, bisa kami lakukan. Tapi sementara tidak ada. 29 April 2021 menjadi tanggal penentu. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram membacakan putusan. Amarnya menyatakan terdakwa Rio Prasetyananda terbukti melakukan pembunuhan. Sehingga majelis menjatuhkan pidana kepada terdakwa 14 tahun pidana penjara. Lebih ringan 1 tahun dari tuntutan jaksa karena majelis melihat perbuatan terdakwa sebagai bentuk perlindungan diri semata.